Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang itu banyak berdosa, banyak kesalahan, namun bukan kesalahan berupa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masih dapat ampunan dan dapatan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap yang terbaik adalah orang yang selalu beriman dan menjaga daripada kesolehan dirinya. Jadi meskipun kita ini masih ada harapan surga, ada harapan ampunan selama tidak mengerjakan kesyirikan, pernah mencuri, pernah berzina, bahkan pernah membunuh sekalipun, masih ada harapan surga. Tetapi yang lebih baik kita menjaga daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan di ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah As-Sajdah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu akan sama dengan orang-orang fasik atau bahkan kafir? Yang jelas la yastawun, mereka tidak akan sama. Meskipun selama kita tidak mensekutukan Allah dan kita banyak dosa yang lain, kita masih dapat ampunan, tapi bukan berarti seorang itu bisa kita begitu mudah untuk lepas dari jerat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya wong berbuat kriminal di dunia ini tetap di penjara. Di penjara mungkin dikerja paksakan, mungkin dipukul, disiksa dan sebagainya, baru dikeluarkan. Nah, yang paling aman tetaplah kita menjaga dari kefasikan diri kita, menjaga dari sifat-sifat yaitu suka berbuat kejahatan, tinggalkan semua keinginan berbuat jahat. Karena Nabi Allah juga mengatakan dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21, am hasibal ladzina jtarahus sayi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasiba, apakah menyangka, alladzina jtarahus sayi'at, orang-orang yang membuat kejahatan, an naj'alahum kal ladzina amanu, kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman, yang amanu wa amilus sholihat. Jadi kallazina amanu wa amilus sholihat, sebagaimana orang beriman yang mereka hanya mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi meskipun kita masih ada harapan ampunan, tapi jangan kita menyangka bahwa bila kita berbuat dosa itu akan mudah dan mulus untuk melewati hisab-hisab Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, janganlah kalian menyangka, hai orang-orang yang hidupnya hanya bergelimang dengan dosa, akan Allah jadikan sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh. Sawa'an mahyahum, sama antara kehidupan mereka, wa mamatuhum, dan juga kematian mereka. Kamane ngeten, wong sing neng dunya mencitrakan dirinya dengan kejahatan dan keburukan, dengan orang-orang yang selalu menjaga diri dari keburukan dan dosa, itu neng dunia itu kira-kira
penilaian orang dan pandangan orang sama apa beda? Siji disebut gento, siji disebut wong aliman gitu kan. Nah, jelas di dunia ini saja udah Allah bedakan. Otomatis orang-orang yang mengotori hidupnya dengan dosa dan maksiat itu sudah mendapatkan posisi yang berbeda. Madine anak wong ribu-ribu tatone okah yang masjid kadang-kadang sandale singkirke. Awas sandal. Tidak boleh ngerti kalau nyolong sandal, padahal dia nggak jahat sebenarnya. Cuma dia mantan preman, mantan hali, mantan gento, sudah bertobat. Itu masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak berbuat jahat. Itu belum di akhirat nanti. Kalau masuk negara Australia sana, itu nek duwe jenggot, itu mlebune angel, interogasi di macam-macam dan sebagainya. Nah, kalau saya andaikan jenggot itu merupakan satu wujud daripada keburukan seseorang, nah, itu gambarannya gitu. Padahal bagi Muslim itu merupakan simbol keislaman. Nah, bagi seorang Muslim, bagi orang baik itu masuk lingkungan buruk, dianggap keburukannya adalah kebaikannya. Sebagaimana orang yang berbuat buruk masuk ke tempat yang baik, nah, keburukannya otomatis menjadi masalah baginya. Tapi di hadapan Allah, besok yang dihitung adalah kebaikan-kebaikan yang sebagaimana Allah terangkan, Nabi terangkan kepada kita. Jadi standarnya orang baik dan tidak itu apa? Ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan kebaikan adalah A, B, C, D, kemudian Sunnah semakin menjelaskan A, B, C, D-nya, maka semua yang berseberangan dengan itu adalah kejahatan. Sehingga seorang yang banyak nyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, nyimpang dari agama ini, tentu besok ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diperlakukan berbeda daripada orang-orang yang tidak mengerjakan kejahatan, tidak termasuk orang-orang yang mujrim. Mujrim itu wong sing tumindake kriminal. Ia bari terlibat dalam dunia kejahatan. Rezekine golek iso kejahatan. Nah wis entuk iki berbuat kejahatan. Kerjane nyolong. Nah sebar nyolong kemudian dikeplek. Nah entuk keplek bareng mendem. Bar mendem nggih zina. Ana masalah patu. Bahkan tak jarang orang itu sampai membunuh. Ya wong cuma ulung-ulungan dosa terus. Mungkin kita nggak seperti itu. Kerjanya mungkin halal juga bisa, tapi hobinya berbuat dosa juga ada. Berbuat maksiat, berbuat pelanggaran. Jane kerjane halal, asline halal. Nek kon ngibadah angel yono. Kon salat angel, tapi nek kon bangsa sing hura-hura seneng. Nah yono tuh kerjane haram, nang salat sregep yono. Nah, ini ya dunia itu seperti itu. Tapi yang jelas yang dipakai ukuran adalah bagaimana kita fikih itu mengatur halal haram, kemudian sunnah atau makruh, kemudian ini termasuk mubah atau ini subhat dan sebagainya, diatur oleh itu. Maka semua yang dikategorikan sesuatu yang buruk maka tinggalkanlah. Kenapa? Bisa katakan di dunia ini saja antara orang yang baik dan orang yang buruk sudah dibedakan. Arab mlebu dadi karyawan aja kon golek SKCK, surat keterangan kelakuan yang baik, gitu kan. Kelakuannya kudu sing apik. Bahkan apalagi sampai menjadi DPR tambah ruwet itu. Putus sekolah itu minimal
SMA meskipun nganggo ijazah SLB dan sebagainya. Itu pokoknya begitulah. Gambaran di dunia itu jadi nek gelem mikir ke itu sudah menjadi gambaran bagi akhirat bisa. Jadi di dunia kata Allah sudah aku bedakan. Apalagi besok di akhirat wa mamatuhum, dan juga pada saat mati mereka. Jadi saat kematian kan rasakan. Jadi wong kene amale apik, insyaallah matinya pun dikatakan mati yang husnul khotimah. Kalau kelakuannya buruk sampai menjelang mati pun juga enggak bertobat, matinya mati su'ul khotimah. Ini. Dan orang mengkuitok ini. Caranya nyabut itu juga dibedakan. Kalau orang-orang soleh itu ketika akan datang pada mereka kematian, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka malaikat-malaikat yang berkata alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Wa basyiru bil jannah, bergembira kamu dengan surga. Allazi kuntum tu'adun, yang Allah telah janjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku dulu telah menjagamu di dunia, sehingga kamu jadi orang-orang yang soleh, orang-orang taat. Akan kujaga pula kamu nanti di kehidupan akhirat. Dan malaikat pun juga bersaksi akan kebaikan-kebaikan orang itu. Karena dia selama hidupnya dia telah dijaga oleh malaikat itu. Akhirnya orang yang tidak beriman, yang turun bukan malaikat-malaikat rahmat, malaikat azab yang turun membawa kafan yang berbau sangat kecing. Meskipun kita orang ampuh, tapi nek kita iso ngrasake itu wong dolim karo wong soleh itu, kita merasakan hidupnya yo cedak yo ora penak, mati yo ora ngrasakne nyaman. Kita kalau layat wong sing ora apik itu kan yo sing layat padha rame gembrah dhewe-dhewe, diwacane Quran sedina utuh anggo tip, sing layat mung cerita wae. Nah, sing salat ora enek, nyolatke ora ono. Padahal orang yang mati itu kan butuh dukungan doa-doa daripada yang hadir. Saya itu pernah layat, sing mati itu ya rada gento gitu lah. Wah, sing layat itu wis bangsa-bangsa tatonan, wis rambute wabang wiru-wiru, lanang wedok kuwatoke pendek ya layat itu. Wis cerita ngecoprus. Karo-karuan kae. Kalau salah tempat ya aku. Salah minum obat dari DPR Kiki. Salah nggon iki mau. Nah, ya kan ngetotke wong. Itulah gambarannya. Beda nek layat wong soleh itu beda. Teko gruduk nyolati. Pripun kabar lho gitu. Ini kula sik anu lho, sik pit-pitan bareng lho, mun sedo. Nah, cerita. Nek wong cerita, "Wih, bar maling karo aku iki," enak cerita ngono kuwi. Nah, Jadi sing saya itu wong saleh gitu, teko gultuk nyolate. Sing salat ki ya ketoke wong ya salat tenan kabeh. Nah, tapi nek sing mati ki wong ora genah, sing layat ya ora genah. Teko ya wong cengengesan ala ono, oh ya iso mati to, ngono ya. Macam-macam. Inilah bagaimana gambaran dunia dan gambaran akhirat itu wis ketok. Sa'ama yakumun. Nah, amat buruklah apa yang mereka sangkakan. Artinya apa? Kalau mereka menganggap bahwasanya berbuat baik dan berbuat buruk itu akan sama saja, itu adalah salah. Tetap kita harus menjadi orang yang benar-benar membersihkan diri dari dosa. Meskipun selama kita bukan syirik itu masih ada harapan ampunan, tapi sebaik-baik orang adalah yang selalu membersihkan dari segala macam dosa. Nah, barang ini loh, kita tuh punya kelambi putih. Nah, kena cat mungkin diubah ora iso. Nah, kena liyane si iso. Ada itu pilih di kelambi
senajan to nek kena reget itu dumbahe iso ilang, pilih diregeti apa pilih dijaga sing tetap resik. Gitu kan? Juga tetap resik. Makanya gambaran dunia itu sudah banyak kalau kita mau berpikir. Dan kadang-kadang ono wong sing enteng ya lah, Gusti Allah Maha Pengampun santai wae. Iya ono. Itu namanya orang-orang yang namanya persangkaan yang salah. Bahwa setiap dosa pasti akan dihisab oleh Allah, pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Dan pamai ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sapa senendake perbuatan dosa meskipun seberat zarah pun juga akan merasakannya, apalagi dosa yang diperbuat sesama manusia dengan manusia. Meskipun dosane dhewe-dhewe padha. Nang Sukodono Sidoarjo, sak polsek pesta sabu-sabu lah gendeng tadi. Ya, ya anak buaya sambu, pasti anak buaya sambu itu. Masa wong sak polsek kok. Nah, sing ora sing pas aja, pas ora jaga, sing jaga bengi kabeh. Do pesta sabu-sabu. Kayak pestane ning tahanan sisan. Iki lho. Nek wonge jan orang oleh pituduh ngene iki. Kudune ya sabu-sabu itu rampasan ki ya diobong, ora serampas dipangan dhewe. Mana sapa ngerampas barange wong. Kemudian bukan diserahkan kepada rubasan. Apa rubasan? Rumah barang sitaan. Lagi di mana kantor yang Gremet kono. Biyen nang etan tuku cempengan kono, saiki nang Gremet kono. Namanya rubasan, rumah barang sitaan. Isine barang sitaan, tak guyu tak ingok-ingok. Oh sitaane mau sitek men Pak. Nah. Wong sing tak takoni mung guyu-guyu tok. Nah. Ya, itulah dunia itu. Siapa menyita barang kemudian dingge dhewe, jatuh dikandani wong itu. Wong nggon aku cerita. Niku Pak, mobil 5 bodong kabeh niku. Apa? Niku mobil sitaan kabeh niku. Kok iso? Ha niku polisi kabeh sak andane kok. Jadi sapa dadi polisi, dia menyita atau dia mengambil barang bukti lalu dingge dhewe. Itu lebih daripada riba itu dosa-dosanya. Orang menggadekan barang kepada kita. Gadek gitu berarti kan dari jaminan. Kalau kita memanfaatkannya itu sudah riba. Nah, boleh. Saya oleh mong durip ketok ben ora mesine mati. Tuh. Nah, izin piye? Izin kepada yang punya. Nah, aku nyilih mobilmu entuk ora? Ben ora disebut riba. Mobilmu nyanti nyilih mobilku. Mobilku bensin entek. Nah. Saiki bensin pertalite mundak tadi 10.000 kok. Misalnya nggak rakyatnya gelem kabeh demo metu no ya, ya ora sedo mundang. Rakyatnya yang menikmati kepemimpinannya terbuai dengan sambu. Ya. Saiki sing wis demo leren sing kah cilik-cilik mung game tok ora mudeng demo. Zaman kumbian ana yang sing anu ya demo. Mangkat SDSB demo. Nah, 98 demo. Karena namanya zaman dulu orang berani demo. Sekarang demo sabun cuci. Inilah. Jadi yang jelas am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah patut naj'alul ladzina amanu, kami menjadikan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh terus bagaimana orang-orang berbuat kerusakan di bumi. Apakah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sebagai orang-orang yang pendosa, ahli maksiat? Jelas tidak sama. Nang dunya niku
ati, perasaan, sikap wong sing tumindak soleh itu akan dibedakan. Atine tenang insyaallah. Ati ngaji iso turu kan soalnya saka tenangnya atine. Ya toh. Wong ngaji ngopo iso turu soalnya atine tentrem. Ya. Namanya wong ngaji iso turu soalnya apa? Atine tentrem. Atine ngantek wong Jumatan gak iso turu itu berarti bermasalah. Itu loh. Makanya Dokter Guntur ini ngatakan, Mas, kowe jek kerep rukyah merasa turu ora? Mendino dok aku. Gampang, sekarang Jumatan yang turu kabeh. Nah, itulah. Oh tonton apa jangan syuting kan. Sing ora turu sapa tenan kita. Nah, makanya ibadah itu jane memberi ketenangan. Kadang-kadang wong ibadah kok angin. Nah, ya dah, kok angin. Coba sama yang pos rondo, kan angel ngantuk ya. Ya toh, ngangsut terus kok. Wong sing ora wayah rondo yang mangkat ya mau ngarep ngangsut. Ki wonge ya ono. Nah, ora wayah anu mau teko. Nah, jadi kita nyanyikan waktu, tapi nanggar pengajian wis. Nah, ngantuk cek ape izinnya angkat jempol mulai. Nah, itulah namanya yang jelas hatinya dibedakan. Kemudian bahkan rezekinya pun juga dibedakan oleh Allah. Ada rezeki yang membawa ketenangan, ada yang membawa kemerungsungan. Nah, anggere wong wis meh tanggal tua wis kemerungsung. Kenapa? Tanggal 6 wis entek. Anggere sambate koncone sing nggen semenan kuwi. Alah, Mas, iki semene cek nempel di tes entek. Sambate semacam. Skandane kok aja kakean sambat. Sing ora digawean dina mubeng ngomong ngatung-ngatung we oke. Nikmati. Makanya kan seorang itu dapat dibedakan. Dan yang jelas sikap orang itu berbeda. Saya sampai saat malam itu, wong rasa kemurungsung. Kerjamu apa wae, anggere kamu itu ikhlas dan kona cukup wis to. Nek mung ndina mau wadul kono wadul kene, mung sambat-sambatane ora cukup. Dina mau nyeritake deritane, tapi nek entuk nikmat blas meneng ae ra kandha sapa-sapa. Lah kae, iki kae. Ya. Monggo aja mung cerita rono penderitaan. Pemene njaluk dikasihani. Janganlah kita jadi orang itu jadi apa? Orang yang minta dibelas kasihi. Tapi kono ben mesake. Kono ben ternyung. Itu enggak ada baikan sama sekali. Orang itu kalau mau cerita sing apik-apik. Orang mau kakean cerita, ceritanya ora cetha kabeh. Dongeng bahasa Inggris itu. Orang ngomong dongengnya sing kena genah kabeh. Ketobos. Kadang ketobos apa? Ngecuprus. Nah kon cerita suwe ngomongnya mau penderitaan, mau ceritane mau gelisah, ora ono rasane wong. Itu kita harus hindarkan. Dan sekali lagi, hidup ini sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Lek kita ikhlas, kita ini qanaah. Ora nek rezeki sing ora cukup. Mbok hasil ngomong 500 cukup. Ya. Tapi kalau engkau tidak pernah kena syukur, mbok 10 juta ya ora cukup. Mung kemrungsung wae. Ya. Mung kemrungsung wae. Arep mangkat yang masjid wae. Ya. Arab hitungan badan selawe buat ditinggal sholat, apa ditinggal yang masjid, apa ditinggal sholatnya ditinggal. Nah, jenengan itu nindak ke sholat yang masjid itu harus kehilangan transaksi 1 juta. Itu lebih gede pahalanya yang masjid timbang untuk
juta. Neng ngono ki ya mulai kerasane ya cangkeme ustate apa tenan ngono. Mulai tutukno ya apik. Wah, wong realistis, salat apa realistis? Nah, tane salat mengentuk roti. Lah aku nang omah tengok-tengok dilo ki ngenteni transaksi untuk 1 juta, masa disalahke. Nang masjid roti nang kebagian itu ora kebagian mulai ya ngongos. Makanya hidup ini kalau mung perkarane sing dungi mung perkara dohir, menkara sifatnya adalah sing ketok moto, kita nggak akan pernah merasa cukup. Neng yo mikira sing ora ketok moto, ganjarane ora ketok moto, neng jane iso dirasake, iso dirasake ganjaran itu. Makanya jadilah orang yang selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jelas orang mau neng dunya akhirat pasti. Nah, dunya gambaran sing nyoto, ketok moto itu merupakan tanda yang kita lihat di dunia ini gitu kan. Itu bagian daripada ayat kebenaran di akhirat. Ya surga itu ya enek neng dunya ki ya ono. Kullama usiku minha. Nah, min samaratin qalu. Nah, setelah diberikan rezeki berbuah-buahan apa? Hadzal ladzi ruzqna min qabl. Oh, iki kaya seneng biyen kaya. Autu bihi mutasyabih. Dan mereka diberi apa? Yang serupa, namun tidak sama. Legine roti itu sesuai gula sing dikai karo sing gawe. Tapi besok sana itu sing kaya legi siapa? Allah. Standar pas dengan sing gawe roti. Nek roti sing kamu digowo mulai roti pangan. Nah, Pak Arif mikir mama. Itu mikir mama gitu. Anak sing apa gitu. Mikir putu gitu. Itu mikir putu. Ini jadi karepe go pangan wawan dan sebagainya. Atau mungkin ya macam-macam lah. Nah, terus itu beda-beda gitu. Anak saya langsung dintekke soalnya omah putune oke mikir. Dintekke. Lah kalau mulai olah kurang ya ono. Makanya ya semacam-macam orang itu. Tapi yang jelas besok itu nek ana tuh gak ono mikir-mikir ini. Soalnya pokoknya cukup non turah-turah. Jadi surga itu gak ono sing kurang. Orang ceritane wong kumpul-kumpul pengajian nang donya kan kurang itu biasa. Nang akhirat tuh gak ono wong sing ora kebagian rezeki itu gak ono. Yen mlebu swarga mesti bakal entuk apa sing dikarepe. Ora mungkin nolak. Nah. Nang syaratnya apa? Ya nang donya iki ya kita tenanan ibadah. Bersungguh-sungguh. Jangan nang donya urip sak karepe jenenge mufsidun, wong-wong sing sumindah kerusakan. Atau makan kita berbuat zalim disebut namanya fujar. Dari kata fajir, fujar itu wong-wong sing padha tumindak lacut. Apa lacut itu alane kebacut, karena melampaui batas. Ini kita harus hati-hati. Ngomong intinya urip itu memperbaiki diri dan memperbaiki diri agar kita menjadi orang-orang yang kembali dengan nilai sebaik-baiknya. Ya wong ujian dulu, pilih lulus standar apa lulus dengan memuaskan atau kemlut. Malah lulus dengan kemelut. Lulus kemelut itu kan susah itu. Gosok banyak masalah itu. Lulus dengan catatan. Itu jangan jadi masalah itu. Luluslah dengan nilai A+. Jadi nilainya A+. Orang apes. A+ bukan apes itu. Apes itu cilok kok itu. Lulus dengan nilai yang maksimal begitu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.